Halo. Wih, Halo. Mas Agaru ada di depan ya? Iya, Kaget ada aku di pikir depan. backgroundnya kayak di depan kantor kok. Minjem, Mas, minjem. hijau. Oh, iya. Kirain di depan, aku udah mau nyiapin makanan aja nih. Moga-moga Mas Agaru. Oke, silakan Mas Azharul. Mas Azharul mau operate sendiri ya? Ya, apa namanya? Temanya ialah, oh Mas? Apa tuh? Temanya Mas Azharul? Diabetes in Diabetes pregnancy. dan in pregnancy. Ya, Sesuai in pregnancy. SPOG. Teman-teman semua, saya pengantar diskusi, sharing tentang diabetes dalam kehamilan. Jadi, secara epidemiologi dijumpai 1 dari 10 wanita itu menderita diabetes. Dan diabetes penyebab kematian wanita ke-6 di dunia. Dijumpai 1 dari 7 kelahiran itu dengan diabetes gestasional. Kemudian WHO membuat klasifikasi berdasarkan waktu pertama kali hiperglikemi ditemukan. Itu ada diabetes infancy atau sering juga disebut dengan pre-gestational diabetes mellitus, dan yang kedua gestational diabetes mellitus. Kita lihat patofisiologinya sedikit. Jadi pada saat fasting kita lihat bahwa jaringan lemak langsung bisa dipecah menjadi free fatty acid yang di-share ke liver, kemudian terbentuk terjadi glycogenolysis, ketone bodies, kemudian gluconeogenesis dari liver menggunakan glukosa untuk ke janin. Kemudian pada saat spotlight, pada saat feeding state, pada diberikan makanan, glukosa itu langsung ditarik, terjadi hiperinsulin. Semua dideposit ke otot, dideposit ke jaringan lemak, ke liver, sementara untuk bayi sendiri diberikan glukosa langsung. Pada pemberian makanan yang kronis, lihat jaringan adiposenya jaringan lemaknya semakin banyak, yang menyebabkan leptinnya tinggi. Leptin itu tinggi menyebabkan pelepasan sitokain. Jadi ini sitokain dilepaskan banyak. Jadi pada saat chronic overfeeding, pemberian makanan yang berlebih, itu sangat pro-inflammatory. Jadi terjadi reaksi inflamasi yang banyak pada seorang ibu. Apa dampaknya terjadi inflamasi yang tinggi itu? Pada diabetes mellitus ini disebut juga diabetes dalam kehamilan, jadi pregestasional, sebelum hamil dia sudah diabetes. Itu kita ketahui dari melihat kadar glukosa yang tinggi terdeteksinya kapan pertama kali. Jadi kalau ada sebelum kehamilan, itu terdeteksi gula darah yang tinggi, itu disebut pregestasional atau diabetes dalam kehamilan. Pengecekan gula darah ulang kemudian, bila normal, masuk pada diabetes. Bila tinggi,
kita lakukan tes toleransi glukosa. Ini diabetes gestasional, jadi gangguan toleransi karbohidrat yang mengakibatkan kadar gula darahnya meningkat. Terjadi pertama kali pada saat kehamilan. Kejadiannya di Indonesia dilaporkan 1,9% sampai 3,6%. Frekuensi diabetes ini pada kehamilan sering tidak terdiagnosis karena gejalanya yang tidak khas, tapi akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian baik pada ibu dan bayi. Ini faktor risiko, jadi kita bisa memperkirakan risiko terjadinya gestasional diabetes ini pada orang obes atau pada usia kehamilan yang sudah termasuk tua. Ibu hamilnya sudah di atas 35 tahun. Kemudian bisa juga berat badan yang berlebih pada saat hamil. Jadi kalau hamil itu mestinya dia sampai ATRM itu pertambahan berat badannya sekitar 12 kilo. Dan ini bisa lebih, bisa 20 atau 25 kilogram. Atau ada juga riwayat diabetes pada keluarga. Dan yang paling sering adalah tiba-tiba stillbirth, kematian bayi dalam kandungan. Dan kadang kalau tidak pernah melakukan pemeriksaan ANC, itu kita temukan kelainan kongenital. Jadi kelainan kongenital ini bisa didetek dari HbA1c. Itu biasanya ada level untuk di feto maternal untuk memperkirakan kelainan kongenital pada bayinya. Jadi dilakukan pemantauan dengan HbA1c. Kemudian ada riwayat melahirkan bayi yang besar lebih dari 4 kilo. Itu biasanya kita harus curiga itu adalah diabetes gestasional. Ini tanda-tanda awal, ada trias sih sebetulnya, trias diabetes. Poliuri, sering buang air kecil, atau polidipsi, sering haus, dan polipagi, lapar terus. Jadi ini trias. Kalau ada 3 gejala ini adalah tanda-tanda atau gejala dari diabetes. Nah, untuk ibu hamil ini sering gejalanya yang tidak jelas karena baru ditemukan pertama kali. Tapi bisa kita lihat pada gejala-gejala mual yang berlebih atau mungkin pertambahan berat badannya yang sangat cepat. Ini diagnosis laboratorium, jadi kita melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Bisa lebih dari 126, kemudian dilakukan loading glukosa 75 gram, itu kadar glukosanya 200, atau pada gula darah sewaktu, dan gejala yang tidak khas, itu biasanya lebih dari 200. Ini juga kriteria yang lain ini, bahwa bisa dilakukan dengan toleransi glukosa oral. Jadi sama seperti yang tadi, cuman ini kriteria labnya yang berbeda sedikit. Kalau tes ini dilakukan di lab, jadi ibunya diberikan beban glukosa 75 gram, minum, kemudian dilanjutkan pemeriksaan 1 jam dan 2 jam berikutnya. Ini algoritma untuk gestasional diabetes. Jadi kalau ada faktor risiko, kita lihat periksa gula darah, kemudian gula darah puasa, ada pemeriksaan juga. Nah, biasanya ini yang sering kalau kita sudah curiga, kita lakukan pemeriksaan HbA1c ini untuk pemantauan risiko kelainan bawaan. Jadi ada levelnya. Dan kalau dia tidak ada faktor risiko, kita lakukan tes juga. Ini gula darah ini hampir rutin dikerjakan di awal
pada kunjungan pertama biasanya kita tes dulu, minimal dilakukan tes reduksi protein glukos uri. Kemudian kalau ternyata gula darah puasanya lebih dari 92 atau 1 jam loading itu lebih dari 180, kita masukkan pada kriteria diabetes gestasional. Tata laksana yang utama pada diabetes gestasional itu sebetulnya terkait gaya hidup, terapi nutrisi medis. Tapi ini yang sering dilupakan sebetulnya. Kebanyakan dokter itu sudah terpola sepertinya. Kalau gula darahnya tinggi langsung larinya ke sini. Padahal kalau dengan perbaikan nutrisi, melakukan aktivitas fisik, gula darah itu relatif cepat untuk dilakukan. Saya pernah mencobakan gula darah yang cukup tinggi 300-an itu dipuasakan. Nah, itu tadi. Ada yang mengatakan untuk ibu hamil dipuasakan itu nggak bagus karena saat itu sedang dibutuhkan kalori untuk pertumbuhan janin. Kita tidak melakukan terus-menerus puasanya sebetulnya. Untuk menurunkan gula darahnya, saya pernah mencobakan puasa 16 jam, cepat sekali turun gula darahnya tanpa pemberian terapi medis dengan obat-obatan. Ini tata laksananya seperti tadi, dilanjutkan dengan kalau terapi gizi selama 1 minggu ini tidak ada perubahan, itu larinya ke terapi insulin. Biasanya yang dikerjakan seperti itu. Yang kita harus waspadai terkait dengan diabetes gestasional ini, untuk ibunya menjadi preeklamsia dan eklamsia. Jadi kalau preeklamsia itu ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, ada protein uri, kemudian bila dia ada kejang, diagnosis menjadi eklamsia. Dan terjadi komplikasi proses persalinan terutama. Resiko terjadinya bayi yang besar, atau yang paling sering bayi besar itu adalah kesulitan melahirkan bahu. Jadi terjadi distosia bahu. Bayinya sudah lahir sampai kaki, perut, tapi bahunya tidak mau lahir, nyangkut. Dan ini kesulitan tersendiri. Dan juga sering terjadi tiba-tiba bayinya hilang, meninggal, langsung tidak ada denyut jantung. Dan kelainan kongenital ini bisa diprediksi resikonya dari pemeriksaan ABA1C. Yang sering juga terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Ini karena tidak jelas juga karena terjadi gangguan pada plasentasi. Karena pada awal kehamilan terbentuknya plasenta, apabila terjadi peningkatan gula darah yang sangat tinggi, terjadi hiperinsulin, maka terjadi defek pada implantasi plasenta, sehingga aliran darah untuk nutrisi ke bayi terhambat. Kemudian yang lain, klinis hipokalsemia itu terjadi pada diabetes yang sudah parah, terjadi ketoasidosis. Bagaimana mencegah, ini yang penting barangkali. Dari awal mestinya kalau ada diperiksa kadar gula darah sebelum hamil, itu lebih cepat kita tegakkan diagnosisnya sebelum hamil sebetulnya. Karena kalau pada saat kehamilan gula darahnya tinggi dan kita coba terapi dengan masuk ke puasa dan diet rendah karbo seperti kita keto warrior, itu agak berat sepertinya. Karena saya pernah mencoba kan, itu gagal karena ibunya nggak kuat dengan puasa, nggak kuat dengan diberikan makanan yang rendah karbo dan gula. Padahal terapi dari
penyakit dalam sudah memberikan insulin. Yang kita tahu bahwa pemberian insulin itu sebetulnya malah meningkatkan hiperinsulinemia yang akan memicu efek lanjutan sebetulnya. Kemudian kita lihat mencegahnya ini menurunkan berat badan. Ya, ini semua konsep ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan sekali kita berketofastosis ini dapat semua nih. Jadi berat badan turun, semua dapat sekali. Jadi pilihan yang terbaik sebetulnya. Dan apabila ada peningkatan tekanan darah, ini akan juga bisa turun dengan ketofastosis. Barangkali itu saja pengantar saya diskusi yang lebih lanjut. Kembali ke Mas Theo kayaknya. Thank you, Mas. Ini memberi pencerahan bahwa dalam kondisi kehamilan itu pun juga berpotensi untuk terjadinya diabetes. Ya. Dan tadi udah dikasih tahu beberapa tahapan tata laksananya, ya kan, di mana ini loh kronologinya, kalau dibilang seperti itu, kronologinya bisa sampai terjadi diabetes di kehamilan itu seperti ini. Nah, semua berulang ke kata satu kunci, pola makan, pola hidup. Ya, nutrisi. Iya, nutrisi. Mas Tio ada mau nambahin, Mas? Monggo. Oke, ya itulah tadi yang dibilang sama Mas Azharul, pentingnya menjaga jangan sampai terjadi diabetes saat kehamilan. Dan tadi kan sudah 1 dari 10 wanita itu diabetes, yang itu udah sebetulnya udah jadi epidemi juga ya di Indonesia, udah dari PTM penyakit tidak menular. Yang baru mau planning dan rata-rata malah munculnya nggak dia diabetes itu karena dia silent sifatnya, taunya malah pada saat sudah hamil, baru pada saat misalnya agak kan, kalau pada saat kehamilan itu kan sebetulnya kan kebutuhan gula tetap ada, justru malah kebutuhan gula itu tinggi di saat kehamilan. Kebutuhan gula ini aku ngomong kebutuhan gula dalam tubuh ya, nggak ngomong kebutuhan gula dari luar. Jadi kebutuhan gula dalam tubuh itu karena dibutuhkan untuk proses anabolik, yaitu pembentukan janin, itu sangat tinggi saat kehamilan sedang berlangsung. Itu sebabnya gluconeogenesisnya sama kortisolnya sedikit lebih tinggi. Tapi bagi yang sudah ada metabolic issue malah kelihatan. Di mana saat GNG-nya, gluconeogenesisnya di push untuk mensupply, dia sudah ada problem di GNG-nya, basal gluconeogenesisnya dia. Seperti yang kita tahu, diabetes itu tidak hanya intoleran terhadap gula dari luar, tapi gula darah puasanya pun juga sebetulnya tinggi karena gluconeogenesisnya berlebihan. Nah, nanti basal itu malah lebih kelihatan lagi. Nah, itu dia, makanya banyak sering diketemukan kasus diabetes itu yang tadinya silent, dia tidak pernah ngecek sendiri ada insulin resistan, tiba-tiba pas sudah hamil udah ketahuan, tiba-tiba tensinya lompat, tiba-tiba diabetesnya naik. Padahal perasaan saya nggak punya diabetes. Bukan perasaan sih, kemana-mana sehat-sehat aja. Itu seperti aku selalu cerita di TFH sebutnya bahwa sifat diabetes itu silent. Makanya orang jarang ada yang mendiagnosa diri sendiri. Tidak ada yang mau mendiagnosa ke dokter, ngecek kontrol HbA1c dan sebagainya, enggak. Tahu-tahu pas dia sudah dihadapkan di kondisi kehamilan, saat GNG dibutuhkan, kelihatan dia. Posisinya di mana. Itu kuncinya, pentingnya menjaga. Mantap.